Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio warna baru untuk keluarga. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali keluarga Fast. Saya Reni Setia bisa hadir kembali untuk menemani siang hari Anda sebagai penghantar acara dalam program spesial persembahan kami Untukmu Perempuan. Edisi Jumat kali ini kita masih akan melanjutkan kajian kitab tafsir surah Yasin edisi Jumat lalu. Masih bersama dengan narasumber kami yang luar biasa yang sudah hadir di studio kami. Ada Ning Ulia Izzati MPD atau Ustazah Ulia Izzati MPD selaku anggota bidang dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang. Seperti biasa ya, keluarga Fast, untuk Anda yang ingin bergabung, bertanya langsung dengan narasumber kami, silakan. Nanti Anda bisa memanfaatkan 314330 ataupun via WhatsApp 081578709640. Keluarga Fast juga yang ingin bergabung via live streaming, silahkan Anda bisa klik saja radiofastfm.com atau menggunakan aplikasi Sfara SVARA yang bisa Anda download via Play Store. Kami juga akan mengingatkan Anda keluarga Fast di tengah aktivitas hari ini selalu patuhi protokol kesehatan cegah COVID-19. Inilah selengkapnya Untukmu Perempuan, kajian kitab tafsir surah Yasin bersama Ning Ulia Izzati MPD selaku anggota bidang dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadinin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sahabat Untukmu Perempuan, pendengar setia Fast FM yang berbahagia, yang dirahmati Allah, dan Mbak Reni yang saya cintai. Alhamdulillah kita bertemu kembali di program Untukmu Perempuan dengan keadaan yang sehat, bahagia, dan insya Allah membahagiakan. Semoga pendengar Fast FM dimanapun berada juga dalam keadaan sehat, tidak ada suatu penyakit, baik penyakit zahiran wa batinan. Adapun yang sedang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sehat, semoga menjadi sehat yang manfaat. Amin Allahumma amin. Baik, kita akan melanjutkan program Untukmu Perempuan, yaitu kajian kitab tafsir surah Yasin yang dikarang oleh Syekh Amamizadah dan diterjemahkan dengan bahasa Jawa, tulisan pegon oleh Simbah Kiai Haji Asrori Ahmad Wanusari, Tempuran Magelang. Sebelum kita memulai, mari kita membaca hadiah Fatihah terdahulu supaya kita semua mendapatkan syafaat Al-Quran, mendapatkan syafaat surah Yasin, dan mendapatkan barokah dari pengarang kitab dan juga penerjemahnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah ibtigha'a mardatillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li syafaatil Qur'an wa li karamati awliya'illah ta'ala wa khususan ila Syekh Amamizadah
wa Syekh Asrari Ahmad wa Nasari wa usulihima wa furu'ihima wa masyayikhihima wa masyayikhi masyayikhihima syai'un lillahi lahu wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan saya, Mbak Reni, dan semua pendengar setia Fas FM diakui menjadi santrinya kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Kita akan mereview sebentar untuk ayat sebelumnya, yaitu ayat 5 sampai ayat 6 ya, mohon maaf, ayat 6 sampai ayat 10. Secara umum bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada kaum kafir Quraisy. Namun di antara mereka tidak bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu memang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kenapa harus disampaikan padahal mereka juga tidak mau mengimani, karena mereka nantinya akan menjadikan hujah bahwa saya ini tidak pernah diberikan petunjuk. Nah, untuk menjawab ini semua, Allah tetap mengatakan, memfirmankan kepada Nabi Muhammad bahwa amlam tungdirhum la yu'minun, ya, wasawa'un alaihim a'anzartahum amlam tungdirhum la yu'minun. Tetap harus disampaikan. Kemudian juga di ayat 9 ya, ayat 9 ini Nabi Muhammad SAW ditampakkan gambaran orang yang sombong terhadap ayat-ayat Al-Quran. Yaitu apa? Yaitu leher mereka seperti dibelenggu sampai pada dagu, kemudian sehingga tidak bisa menengadah, dan bahkan dangak kalau bahasa Jawanya itu ya, dangak, kemudian tidak bisa melihat samping kanan atau samping kiri, yang artinya bahwa orang yang sombong ini tidak akan bisa menerima nasihat atau cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga sebagai gambaran bahwa di akhirat kelak bagi orang-orang yang sombong seperti ini akan terbelenggu dan rantai dipasang di leher mereka seraya mereka diseret. Seperti di surah Ghafir disebutkan bahwa idil aulalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun. Jadi mereka yang durhaka terhadap firman Allah dibelenggu dan rantai dipasang di leher mereka seraya mereka diseret. Kemudian untuk ayat 9 juga dikatakan bahwa Abu Jahal yang sangat-sangat membenci kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan Abu Jahal dan teman-temannya ini menghadang Nabi Muhammad beserta para sahabatnya ketika melaksanakan sholat dan dilempar dengan batu. Namun dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangan mereka gancet ya, atau lengket dengan leher mereka sehingga
tidak bisa melempar batu tersebut, dan bahkan mereka juga dibutakan oleh Allah sehingga tidak bisa melihat apapun, tidak bisa mendengar apapun. Ini merupakan perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Lalu ini kita akan lanjutkan pada ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Yani ya Muhammad, indaruka bil Qur'ani la yufidu illa man amana billahi wa birisalatika faman ittaba'a ahkamal Qur'ani wal hadisi wa dzakarallaha ta'ala bil qalbi wal lisani fi halil ghaibati minal khalqi wa khafa minal adzabil ghaibi alladhi akhbara bihil Qur'an wal hadis faman kana fi هذه الأوصاف فبشره بأن الله تعالى يغفر جميع ذنوبه ويدخله الجنة ويعطيه ثوابا عظيما. Innama angin pestine tungbiru meten-meteni sira manitaba'a ing man ing wong ittaba'a kang manut sapa wong adzikra ing pitutur utawi Al-Qur'an wa khasyiyalan wedi sapa man ar-rahmana ing pengiran kang welas asih bil ghaibi kelawan nyamar. Fabashirhu mongko bebungawa sira ing wong bimangfiratin kelawan pangapura wa ajrin lan ganjaran karimin kang mulya. Artinya bahwa ya Muhammad, ini dawuh dari Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Muhammad, ya Muhammad, adapun kamu memberikan peringatan atau menakut-nakuti dengan Al-Quran, itu tidak bisa berguna kecuali memang bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengimani kerasulan kamu atau kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kemudian siapa yang manut ya atau mengikuti hukum-hukum Al-Quran dan hadis dan mengingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tentu dengan hati dan lisannya. Jadi dengan hati dan lisannya ingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ini merupakan zat yang samar, artinya yang tidak bisa dilihat oleh manusia atau oleh makhluk. Dikatakan di situ bil ghaibi ya, dengan samar. Samar di sini adalah bahwa Allah tidak bisa terlihat oleh makhluk. Dan mereka ya yang takut dari siksa atau yang takut terhadap siksa, yang juga belum tahu bagaimana siksa tersebut. Dan juga orang yang diberitakan oleh Al-Quran dan hadis, orang-orang yang mempunyai sifat takut itulah yang takut terhadap Allah yang masih samar, takut kepada siksa Allah yang juga masih samar. Ini mereka lah yang mendapatkan maghfirah atau ampunan dan juga pahala yang mulia. Ya, jadi ayat 11 ini secara sederhana bahwa Al-Quran yang disebutkan dalam surah Yasin ini dengan kata adzikra hadir pada orang yang takut atau khawatir terhadap Allah dan juga siksa Allah yang samar yang belum diperlihatkan, dan juga pada orang yang ingat akan hukum Allah yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, orang-orang yang seperti ini mendapatkan kabar gembira berupa ampunan dan pahala.
Penggunaan kata Ar-Rahman pada ayat ini bukan lafal Allah. Kenapa kok bukan lafal Allah begitu ya? Bukan wa khasyallah tapi wa khasyar Rahman. Bertujuan menegaskan bahwa yang dimaksud adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW, bukan Tuhan yang disembah atau yang dipersekutukan oleh mereka, yaitu berhala-berhala. Karena mereka pun mengaku menyembah Allah, tetapi yang mereka percaya memiliki sekutu. Adapun Ar-Rahman yang diperkenalkan Rasulullah SAW sebagai salah satu nama Tuhan semesta alam. Ini tidak mereka akui, ya, seperti dalam surah Al-Furqan, wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada yang Maha Pengasih, mereka menjawab, siapakah yang Maha Pengasih itu? Apakah kami harus sujud kepada Allah yang engkau, Muhammad, perintahkan kepada kami? Dan mereka makin jauh lari dari kebenaran. Ya, jadi penggunaan kata Ar-Rahman sekali lagi ini menegaskan bahwa yang dimaksud adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW. Pemilihan kata tersebut mengisyaratkan pula bahwa rahmat dan kasih sayang Allah hendaknya tidak menjadikan seseorang merasa aman dari siksanya. Kaum beriman yakin bahwa memang Allah itu Maha Pengasih, Maha Rahmat, Welas Asih. Namun demikian, keyakinan tersebut tidak menjadikan mereka ya atau kita ini lengah dari sifat Allah yang lain seperti Jabbar atau Maha Perkasa, dan juga Mutakim atau Maha Membalas kesalahan pendurhaka. Di satu sisi kita harus yakin bahwa Allah Maha Rahmat, Maha Welas Asih, Maha Belas Kasih, Maha Pengasih, tapi tidak menjadikan kita merasa aman dari siksanya. Nah, itu ayat 11. Baik, kita akan lanjutkan ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna satuhune ingsun, nahnu ya ingsun iku nuhyi ngurepake ingsun al mauta ing pira-pira wis padha mati. Ai fil qiyamati au fil qabri li jawabi munkarin wa nakirin au nuhil quluba al maitati bi indzarika wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa naktubu lan nyateti ingsun ma ing amal qaddamu kang dhisikake sapa kaum ing ma wa atharahum lan pira-pira bekase kaum. Ai na'muru kiraman katibin bi ayaktubu a'malahum minal khairi wasyarri. Sesungguhnya, ya, kalau dalam bahasa Indonesia terjemahannya, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan, Allah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah Allah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu di Lauhul Mahfuz. Baik, kita akan kupas makna dari yang dimaksud al-mauta di sini. Ya. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa al-mauta ini yang pertama adalah orang yang sudah meninggal, yang sudah dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Jadi Allah menghidupkan kembali orang yang mati di sini, bahwa orang yang mati itu
akan dihidupkan kembali di alam kubur. Kemudian mereka harus menjawab pertanyaan Munkar Nakir sebagai pertanyaan kubur, dan juga besok di hari kiamat harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi perbuatannya di dunia. Nah, ya, al-mauta di sini diartikan sebagai orang yang sudah tidak bernyawa atau dicabut nyawanya oleh malaikat Izrail. Kemudian al-mauta yang kedua dimaknai dengan makna yang kedua adalah orang yang mati hatinya. Nah, jadi Allah menghidupkan, kuasa untuk menghidupkan kembali orang yang hatinya telah mati, yaitu orang yang mungkin sebelumnya itu kafir, dengan kuasa Allah bisa saja menjadi iman. Inna nahnu nuhyil mauta. Jadi ketika ada orang hidup namun hatinya mati, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada harapan. Kita sebagai orang sesama saudara harus selalu mendoakan supaya dia yang mati hatinya mendapatkan hidayah oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Maka doa kita, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian pada ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa naktubu artinya bahwa Allah akan mengutus para malaikatnya untuk mencatat semua apa yang sudah dilakukan oleh manusia ketika di bumi, di dunia, dan juga mencatat amal yang menjadi bekas atau tinggalan dari amal ketika di dunia. Artinya begini, bahwa tidak ada sesuatu pun yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan dalam surah Al-An'am, ya, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu di Lauhul Mahfuz. Jadi semua yang dilakukan oleh manusia pun ini juga tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tercatat, bukan karena supaya bisa diingat, bukan karena nanti Allah menjadi lupa, khawatir lupa, terus kemudian manusia bisa mengelabui, seperti itu tidak. Tetapi menjadi bukti bagi setiap yang bermaksud mengajukan keberatan, dan demikian juga terhadap apa yang menjadi hujah bagi orang-orang kafir tadi, ya, seperti ayat yang sudah kita sampaikan di ayat yang sebelum ini. Nah, kemudian juga Allah mencatat bekas-bekas yang mereka tinggalkan, asar, yakni amal-amal mereka yang diikuti oleh generasi sesudah mereka, sehingga jika baik mereka ikut memperoleh juga ganjaran seperti ganjaran orang yang mengamalkannya sesudah mereka, dan sebaliknya pun demikian. Jika yang ditinggalkan adalah sesuatu yang buruk, dia juga akan mendapatkan dosanya. Ya.
Jadi bukan hanya amal-amal manusia yang diketahui oleh Allah, tapi kegiatan semua makhluk dan segala sesuatu yang berkaitan dengan semua makhluk, baik manusia maupun selain manusia, itu ahsainahu. Ya, ahsainahu, segala sesuatu yang berkaitan dengan semua makhluk ini akan dihitung, dikumpulkan dan dipelihara dalam kitab induk yang nyata, yakni di Lauhul Mahfuz. Semua tentu terjangkau oleh pengetahuan Allah yang maha luas. Ya, jadi wanaktubu ma qaddamu yang sudah dilakukan, wanaktubu ma qaddamu dicatat, wa atharohum dan yang menjadi bekas atau tinggalan manusia ketika di dunia. Kalau yang dilakukan itu baik kemudian ditiru oleh generasi berikutnya, maka akan mendapatkan pahala, dan sebaliknya ketika yang ditinggalkan itu hal yang buruk, maka juga mendapatkan dosa. Wa kulla syai'in ahsainahu fi kitabim mubin. Ahsainahu ini menunjukkan bahwa Allah itu maha teliti. Ya, tadi sudah disebutkan dalam surah Al-An'am. Semua sudah diperhitungkan, bahkan daun yang gugur di bumi ini. Kemudian juga dikatakan fi kitabim mubin. Kitabim mubin di situ artinya adalah Lauhul Mahfuz. Masya Allah, segalanya sudah tercatat dan maha teliti. Ya, kita break dulu Mbak Izzah, kasih waktu untuk informasi yang mau lewat, namun tidak menutup kemungkinan buat keluarga FAS yang ingin bergabung. Anda bisa bertanya langsung dengan narasumber kami nanti lewat 314330 ataupun juga via WhatsApp-nya di 081578709640. Kita akan kembali lagi keluarga FAS masih dalam kajian kitab Tafsir Surah Yasin bersama Ning Ulia Izzati MPD selaku anggota bidang dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang. 90.1 FAS FM Magelang. 90.1 FAS FM kembali hadir keluarga FAS, program Untukmu Perempuan. Masih bersama saya Reni Setia sebagai penghantar acara siang hari ini. Dan di studio juga narasumber kami masih siap nih untuk melanjutkan kajian tafsir surah Yasin bersama Ustazah Ulia Izzati MPD selaku anggota bidang dakwah pimpinan cabang Fatayat NU Kabupaten Magelang. Dan keluarga FAS juga masih punya kesempatan nanti untuk bertanya langsung dengan narasumber kami melalui telepon di 314330 ataupun via WhatsApp di 081578709640. Dan kembali keluarga FAS, kajian tafsir surah Yasin bersama Ustazah Ulia Izzati MPD, anggota bidang dakwah pimpinan cabang Fatayat NU Kabupaten Magelang. Pendengar setia FAS FM yang berbahagia dan Mbak Reni yang saya hormati, sahabat-sahabat Untukmu Perempuan yang masih bersemangat untuk mendengarkan kajian tafsir surah Yasin. Kemudian dijelaskan juga oleh ahli tafsir bahwa atharohum di sini merupakan asbabun nuzul dari ayat ini. Ada sebuah kisah, yaitu di mana sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan kaum atau kabilah sahabat Ansor mengatakan kepada Nabi, matur ya, bahwa akan memindahkan rumah mereka ke dekat masjid, karena dari Masjidil Haram ini cukup memakan jarak yang jauh, bermaksud untuk memindahkan rumah mereka untuk mendekati ke masjid. Namun apa kata Nabi, bahwa tidak perlu memindahkan, karena semakin panjang jaraknya maka akan semakin banyak amal atau pahalanya.
Nah, maka sahabat Ansor ini tidak jadi untuk memindahkan rumahnya ke dekat masjid. Kama ruwiya 'an Nabi alaihi salatu wassalam, ala ukhbirukum bima yamhullah bihi al-khataya wa turfa'u bihi darajat, isbaghul wudu'i 'alal makarihi wa kasratul khudwati ilal masajidi wa intidharu as-salati ba'da shalah. Ini seiring dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ada 3 perkara pelebur dosa. Yang pertama, menyempurnakan wudhu sekalipun itu sulit. Ya, kita bisa lihat bahwa banyak sekali masyarakat kita ini sering menyepelekan yang namanya syarat kemudian rukun dari wudhu. Yang harusnya kalau membasuh muka itu dari tukulnya rambut di atas, kemudian rambut kepala ya, kemudian menyentuh cenil dari telinga bagian bawah ini, kemudian sampai bawah dagu. Nah, ini tidak semua bisa menyempurnakan. Memang dirasa sulit ya, makanya salah satu perkara pelebur dosa adalah yang pertama dalam hadis ini disebutkan menyempurnakan wudhu sekalipun itu sulit. Kemudian yang kedua, banyaknya langkah menuju masjid. Nah, maka atharohum di sini dimaknai dengan tadi bekas langkah-langkah kaki menuju masjid. Kemudian yang ketiga, menunggu waktu azan sampai iqomah sholat, kemudian menunggu ini karena bermaksud untuk sholat berjamaah. Disebutkan juga bahwa orang yang mau menunggu waktu dari azan kemudian iqomah kemudian sholat berjamaah itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang tidur, orang yang sholat kemudian tidur dan sholat lagi. Masih lebih bagus orang yang menunggu waktu iqomah lalu kemudian sholat berjamaah. Nah, hal ini juga ya kenapa asbabun nuzul ayat ini mengatakan bahwa atharohum tadi bekas langkah kaki ke masjid. Ini juga diartikan bahwa atharohum di sini tidak hanya langkah kaki menuju masjid saja, tapi secara kontekstual adalah langkah kaki menuju ketaatan. As-sawabu biqadri ta'ab. Ya, bahwa ganjaran itu sesuai dengan tingkat kesulitannya. Semakin panjang jalan ketaatan kita, maka akan semakin banyak juga ganjaran yang akan didapatkan. Nah, ini panjang sekali memang ayat 12 ini dan juga sangat menarik. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan kehidupan kita sehari-hari ya Mbak Reni dan semua pendengar setia Fas FM. Amin, insya Allah semangat untuk mengamalkan gitu ya Mbak Iza. Nah, sekarang kita berlanjut kepada pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami di 081578709640. Monggo Mbak Iza bisa dibaca sendiri pertanyaannya dan langsung dijawab. Monggo Mbak. Terima kasih. Nah, ini untuk pertanyaan yang pertama yaitu dari Ibu Fitri di Salaman ya. Assalamualaikum, ketika mengandung anak pertama saya pernah dianjurkan untuk menambah bacaan surah Yasin setiap hari selama masa kehamilan. Katanya bermanfaat bagi janin. Alhamdulillah, sehabis maghrib saya tambah bacaan Yasin rutin. Pertanyaannya, apa memang begitu anjurannya? Terima kasih, ini pertanyaan yang bagus sekali karena secara khusus merupakan pertanyaan yang ada khusus perempuan ya. Baik, saya coba menjawab Ibu Fitri di Salaman ya, bahwa bayi yang sudah ditiupkan ruh
di kandungan ini tentu juga dibekali dengan pendengaran. Bayi yang ada di dalam kandungan ini mendengar semua apa yang ada di luar kandungan, termasuk bacaan Al-Quran. Tentu kita tidak ingin bayi kita mendengar yang buruk-buruk, maka bacaan yang paling, suara yang paling bagus untuk didengarkan oleh bayi adalah Al-Quranul Karim. Sebuah penelitian mengatakan bahwa cairan atau air yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka zat-zat molekulnya ini akan membentuk seperti kristal. Ya, berbeda dengan ketika air tersebut dibacakan atau diberikan suara seperti yang buruk, umpatan, cacian, makian, dan lain sebagainya. Ini akan seperti kalau dalam bahasa Jawanya itu bolah bundet begitu ya, berantakan. Maka yang ada di dalam ini, dalam tubuh kita, darah kita, ya, yang mana masih bersambung terus dengan si bayi ini, akan membentuk zat-zat yang seperti tadi saya katakan ya, seperti kristal, dan tentu akan memberikan kebaikan untuk si jabang bayi. Tidak hanya untuk bayi yang ada di kandungan, tapi juga sebagai penenang ibu, pengontrol emosi. Nah, kenapa harus surah Yasin? Surah Yasin ini sebetulnya tidak hanya untuk ibu hamil saja ya, tapi semua siapapun itu bisa mengamalkan surah Yasin. Dikatakan kemarin di awal pertemuan kita sudah sampaikan bahwa siapa yang membaca surah Yasin di awal hari atau pagi hari, maka sampai sore harinya akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang membaca di sore harinya, maka akan dimudahkan urusannya sampai di pagi harinya lagi. Nah, tentu pembacaan surah Yasin pada saat hamil ini, pada saat hamil ya, masa kehamilan, tentu akan sangat bermanfaat sekali untuk ibu dan juga janinnya. Ya, memudahkan persalinan, kemudian juga walaupun ada surah yang khusus lagi, yaitu surah Maryam, surah Yusuf, surah Muhammad, dan juga surah Luqman. Tapi karena juga Yasin adalah hatinya Al-Quran, maka tentu apa yang menjadi hajat kita ini bisa menjadikan lantaran ya, atau wasilah surah Yasin ini sebagaimana untuk memohon hajat atau kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Mbak Reni untuk yang pertanyaan yang pertama ya. Semoga Ibu Fitri di Salaman semakin istiqomah dalam membaca surah Yasin, tidak hanya pada saat mengandung saja, tapi juga setelah mengandung minimal 1 hari 1 kali. Oke, untuk yang pertanyaan kedua ya, bagaimana dengan membaca surah Yasin 7 kali, 21 kali, sampai ada 41 kali? Dari Bu Ari Mertoyudan. Baik, saya juga akan mencoba menjawab bahwa surah Yasin ini tentu banyak sekali fadilahnya, termasuk untuk berbagai hajat, dan itu sudah disusun oleh para ulama kita terdahulu bagaimana kaifiyah atau tata cara membaca surah Yasin sesuai dengan hajat-hajat tertentu. Misalnya jika ada urusan yang sangat urgent sekali, hajat yang sangat besar ya, maka dianjurkan untuk membaca sampai 41 kali. Tentu bacaan ini kalau secara sederhananya saja, semakin banyak dibaca, maka semakin banyak peluang kita untuk mendapatkan atau untuk diijabahinya, dikabulkannya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hitungan ini Allah menyukai hitungan yang ganjil, seperti angka 7, angka 21, angka 41. Ini memang kalau di dunia riyadhah ya, atau dunia untuk mujahadah, ini angka-angka ini sudah sangat familiar sekali ya. Angka 7 dari mulai angka 3
angka 3, kemudian 7, 11, 21, 41 kali. Ini sudah sangat biasa dilakukan oleh ahli riyadhah atau ahli mujahadah. Ya, semakin banyak dibaca tentu semakin banyak peluang kita untuk mendapatkan ijabah atau dikabulkannya doa-doa kita. Mungkin begitu, bisa kita sambung lagi di Jumat yang akan datang. Dari saya Mbak Reni dan pendengar setia Fas FM, program untukmu perempuan, terima kasih yang sebesar-besarnya. Tentu banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, salamu qawlan mir rabbir rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Iza sudah menjawab semua pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Semoga ini memang benar-benar seperti yang Mbak Iza tadi ungkapkan ya. Ini bisa kita jadikan kebiasaan kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian keluarga Fas untukmu perempuan edisi Jumat kali ini dalam kajian kitab tafsir surah Yasin bersama Ning Ulia Izati MPD selaku anggota bidang dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang. Selamat kembali lanjutkan aktivitas Anda keluarga Fas. Saya Reni Setia sebagai pengantar acara mengucapkan terima kasih. Tetap terapkan hidup sehat. Ayo pakai masker, segera vaksin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.